Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Raden Ayu Kartini. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Kutipan tersebut merupakan salah satu kata-kata bijak dari Raden Ayu Kartini yang mengandung makna motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Kutipan ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan putus asa ketika menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam hidup. Karena hal-hal yang bisa menjatuhkan kita bukanlah masalah atau kesulitan itu sendiri, melainkan sikap kita terhadapnya. Sikap kita yang negatif seperti pesimis, malas, takut, ragu, atau marah akan membuat kita lebih mudah terjatuh dan sulit bangkit kembali. Sikap ini akan menghalangi kita untuk mencari solusi, belajar dari kesalahan, atau mengambil pelajaran dari pengalaman. Sebaliknya, sikap kita yang positif seperti optimis, semangat, berani, percaya diri, atau sabar akan membuat kita lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Sikap ini akan mendorong kita untuk berusaha, berkembang, dan berinovasi. Kutipan ini juga mencerminkan semangat perjuangan Raden Ayu Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak atas pendidikan dan kesetaraan gender. Meskipun ia hidup di zaman kolonialisme dan feodalisme yang sangat mengekang perempuan, ia tidak menyerah pada keadaan. Ia tetap berusaha untuk menuntut ilmu, menulis surat-surat, dan membuka sekolah untuk perempuan. Ia memiliki sikap yang positif dan visioner yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Sikap negatif seperti pesimis atau takut bisa mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Ada beberapa cara untuk mengatasi sikap negatif ini. Kita bisa mencoba beberapa cara sebagai berikut. Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah memahami gaya berpikir kita. Kita perlu mengetahui pola pikir negatif yang sering kita lakukan, seperti melihat segala sesuatu secara hitam putih, melompat ke kesimpulan, membesar-besarkan masalah, atau mengabaikan hal-hal positif. Yang kedua, belajar berhenti berpikir negatif. Kita bisa menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, yaitu mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih rasional, logis, dan positif. Kita bisa menantang kebenaran pikiran negatif kita dengan mencari bukti, mempertanyakan asumsi, atau meminta pendapat orang lain. Yang ketiga, melatih perhatian penuh. Kita bisa melakukan meditasi, yoga, atau aktivitas lain yang membuat kita fokus pada saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Kita bisa belajar mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi atau bereaksi secara berlebihan. Yang keempat, berlatih mengatasi kritik. Kita bisa menerima kritik sebagai umpan balik yang berguna, bukan sebagai serangan pribadi. Kita bisa membedakan kritik yang konstruktif dan destruktif,
dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki diri atau mengabaikan kritik yang tidak beralasan. Yang kelima, menggunakan buku harian. Kita bisa menulis pikiran, perasaan, dan pengalaman kita setiap hari, dan mencatat hal-hal positif yang terjadi. Kita bisa merefleksikan apa yang bisa kita pelajari dari situasi yang sulit, dan bagaimana kita bisa bersyukur atas hal-hal kecil. Keenam, hindari berhenti berpikir. Kita tidak bisa menghapus pikiran negatif dengan cara menghindarinya atau menekannya. Kita perlu menghadapi pikiran negatif dengan cara yang sehat, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya, mencari bantuan profesional, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ketujuh, menceritakan hal lucu. Kita bisa mencari humor dalam situasi yang sulit, atau menonton film, acara, atau video yang lucu. Tertawa bisa membantu kita meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan melihat sisi positif dari kehidupan. Yang kedelapan, menetapkan batas waktu. Kita bisa memberi diri kita waktu, merasakan emosi negatif, tetapi tidak bisa terlalu lama. Kita bisa menetapkan batas waktu, misalnya 15 menit, untuk meratapi, mengeluh, atau marah, lalu berhenti dan beralih ke hal-hal yang lebih produktif. Kesembilan, mengelilingi diri kita dengan orang-orang positif. Kita bisa mencari teman, keluarga, atau komunitas yang mendukung, menginspirasi, dan memotivasi kita. Kita bisa menghindari orang-orang yang bersikap negatif, toksik, atau merendahkan kita. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan fisik. Kita bisa melakukan olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, minum air yang cukup, dan tidur yang berkualitas. Kesehatan fisik yang baik bisa membantu kita merasa lebih baik secara mental dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Pada pembahasan terakhir, kita akan mencoba belajar mengambil hikmah dari kutipan tersebut. Sebelum kita mulai, alangkah nikmatnya hidup ini jika kita minum kopi dulu. Mantap! Yuk kita lanjutkan. Hikmah dari kutipan Raden Ayu Kartini yang berbunyi, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Pertama, kutipan ini mengajarkan kita untuk bersikap positif dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh putus asa, mengeluh, atau menyalahkan orang lain atas kesulitan yang kita alami. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan kita, dan bahwa ada hikmah di balik setiap musibah. Yang kedua, kutipan ini juga mengingatkan kita untuk bertawakal kepada Allah, yaitu berserah diri dan mempercayakan segala urusan kepada Allah. Kita harus berusaha sebaik-baiknya, tetapi tidak terlalu bergantung pada hasilnya. Kita harus menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita, baik itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Kita harus percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Yang ketiga, kutipan ini juga menunjukkan pentingnya berakhlak mulia dalam Islam. Sikap yang dimaksud dalam kutipan ini adalah sikap yang mencerminkan akhlak yang baik, seperti sabar, ikhlas, optimis, semangat, berani, dan lain-lain.
Sikap-sikap ini akan membantu kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih mudah dan bahagia. Sebaliknya, sikap yang buruk seperti marah, dengki, sombong, malas, dan lain-lain akan membuat kita mudah terjatuh dan tersesat. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita supaya tidak terlalu bersedih dan tetap bersemangat dalam menjalani hidup, karena Allah selalu bersama kita. Jika sahabat santri mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.